Baiklah, untuk memulai pelajaran kita pada Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Gimana, sudah siap belajar hari ini? Udah, Bu. Beneran udah siap? Udah. Sudah berdoa belum? Udah. Sudah berdoa? Udah. Kalau sudah berdoa, kita baiklah, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah Ibu absen tadi ya? Udah, Bu. Ya, kita langsung saja ke materi kita. Tema kita itu tentang sejarah Islam. Sejarah Islam tentang Wali Songo. Jadi tokoh-tokoh yang menyebarkan ajaran agama Islam di Pulau Jawa. Tapi kan Wali Songo itu ada 9. Yang kita pelajarin itu hanya ada satu tokohnya, yaitu Sunan Gresik. Sunan Gresik ya. Iya, Bu. Baik, Ibu akan menayangkan sebuah video. Setelah itu kalian mengamati. Setelah mengamati, boleh kalian tanyakan tentang video itu atau ada yang beri pendapat ya. Sesudahnya Ibu akan menjelaskan kembali. Ya, di Jawa merujuk kepada Babat Tanah Jawi versi JJ Mensma disebutkan bahwa Maulana Malik Ibrahim adalah anak dari Syekh Jumadil Kubro yang lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh awal abad ke-14. Nama lain Maulana Malik Ibrahim selain Sunan Gresik adalah Syekh Maghribi dan Mahdum Ibrahim Al-Samarkandi. Baiklah, tadi kan kalian sudah ini mengamati cuplikan video tadi. Kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak tentang materi ini? Ada yang berpendapat tentang video ini? Kayaknya Mbak Laila ini mau ini ya, ngutarain pendapatnya. Boleh maju? Oh, iya, boleh. Ya. Tadi setelah mengamati video, apa yang Anda ketahui dari video yang barusan saya tayangkan? Taunya itu kalau misalnya Sunan Gresik itu penyebarannya itu pendidikan agama Islamnya di Pulau Jawa. Nama aslinya itu Maulana Malik Ibrahim. Nama lainnya Syekh Maghribi. Iya. Udah itu aja, Bu. Ada yang lain? Gak ada. Ya, dan terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membagikan kelompok agar kalian bisa lebih paham dengan materi. Setelah saya bagikan kelompok, kemudian saya akan menjelaskan ulang tentang materi kita. Di sini saya akan bagikan 3 kelompok ya. 3 kelompok. Untuk kelompok yang pertama itu tentang biografi dari Sunan Gresik. Untuk kelompok yang kedua itu tentang sejarah Sunan Gresik. Untuk kelompok yang ketiga itu tentang semangat perjuangan dari Sunan Gresik ini. Baik, Ibu beri waktu kira-kira 15 menit untuk kalian mendiskusikan jawaban dari pertanyaan itu. Lalu Ibu harapkan nanti kalian maju ke depan untuk menyimpulkan atau membahas materi itu di depan ya. 15 menit cukup ya. Tadi kalian sudah mencari jawabannya pastinya. Boleh silahkan untuk yang sudah dapat jawabannya maju ke depan untuk Saya, Bu. ya, silahkan. Dari kelompok berapa, Nak? 1. Nak. Mbak. Ya, silahkan. Tentang biografi Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim merupakan anak dari seorang ulama Persia. Ulama tersebut bernama Maulana Jumadil Kubro yang bertempat tinggal di Samarkand. Maulana Malik Ibrahim menikah dengan putri raja dan memiliki 2 orang putra, yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Sayyid Ali Murtado. Ya, bagus ya, bagus. Kita beri apresiasi dulu untuk silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya kelompok 2 dipersilahkan. Baik, di sini Ibu akan mengulas kembali materi kita tentang sejarah Islam. Sejarah Islam itu banyak
tapi kita tentang Wali Songo. Wali Songo itu adalah tokoh-tokoh yang menyebarkan agama Islam, khususnya di Pulau Jawa. Di sini kita membahas Sunan Gresik. Sunan Gresik itu mempunyai nama asli Maulana Malik Ibrahim. Ya. Terus Sunan Gresik ini termasuk dari salah satu Wali Songo yang paling pertama dan senior dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sudah Ibu katakan tadi, nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Kemudian Sunan Gresik ini mempunyai nama lain. Nama lain dari Sunan Gresik itu adalah Syekh Maghribi. Ya benar tadi yang dikatakan Pak Laila. Kemudian Sunan Gresik ini dikenal oleh masyarakat dengan nama panggilannya Kakek Bantal. Kakek Bantal. Sunan Gresik mempunyai saudara yang bernama Maulana Ishak. Maulana Ishak ini termasuk ulama besar yang terkenal juga di Samudra Pasai. Kemudian Maulana Ishak ini mempunyai putra yang bernama Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Gresik adalah seorang putra dari ulama Persia yang bernama Maulana Jumadil Kubro. Itu nama ayah dari Sunan Gresik. Terus Maulana Jumadil Kubro itu sekarang bertempat tinggal di Samarkand. Maulana Malik Ibrahim itu menikah dengan putri raja. Kemudian dia mempunyai dua orang anak putra yang bernama Sunan Ampel dan Syahid Ali Martadan. Terus yang kemudian kita bahas tentang yang sejarah Sunan Gresik dalam penyebaran agama Islam. Kedatangan Sunan Gresik ke Pulau Jawa untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam itu sekitaran tahun 801 Hijriah atau yang sekarang itu tahun 1392 Masehi. Kemudian daerah yang pertama kali disinggahi, beliau itu singgah di daerah lereng, di mana di daerah lereng itu kan cocok untuk daerah perdagangan, ya. Terus yang kemudian beliau juga setelah menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, kemudian dia menyebarkan agama Islam di Jawa Timur dengan cara mendirikan masjid di Jawa Timur, yaitu terletak di desa Pasucinan Manyar. Beliau memulai usaha dengan cara berdagang. Ya, dengan cara itu dia sambil berdagang terus sambil sambil mempelajari bahasa di masyarakat itu, supaya dengan itu dia mudah untuk menyebarkan agama Islam dengan dengan bahasa daerah masyarakat di situ, agar mudah untuk membantu penyebaran agama Islam. Strateginya dengan cara berdagang, kemudian belajar bahasa Jawa. Terus yang selanjutnya, perjuangan Sunan Gresik dalam penyebaran agama Islam. Di Jawa itu kan banyak sekali dulunya agama Hindu segala macam. Itu merupakan tantangannya buat Sunan Gresik, di mana dia harus merubah dengan cara yang baik agar agama Islam itu diminati atau disenangi oleh masyarakat yang di Jawa tersebut, khususnya di kerajaan. Pas masanya itu kan masa kerajaan di kerajaannya Majapahit, ya. Terus metode dakwah Sunan Gresik metode dari Sunan Gresik itu dengan cara dia memiliki kepribadian yang sangat baik. Dengan menyebarkan agama Islamnya itu dia mencontohkan seperti dengan cara mengikuti akhlaknya Nabi, mencontohkan akhlak Nabi, sehingga masyarakat di sekitaran situ kagum dengan kepribadian dari Sunan Gresik ini. Terus Sunan Gresik juga memberitahu bahwa kan kalau di agama Hindu itu kan ada empat
Kasta. empat kasta ada Satria, Brahmana, Waisya, sama Sudra. Dimana Sudra itu kan Kasta kalangan paling bawah. rendah. Jadi Sunan Maulana Malik Ibrahim ini dia menjelaskan kalau kalangan bawah sama kalangan atas itu tidak ada bedanya. Yang membedakan hanya takwa. Jadi apa orang yang bawah itu bisa berteman dengan orang yang atas juga demikian. Jadi dengan perkataan seperti itu dari masyarakat itu mulai sedikit agak hatinya, timbul untuk ingin masuk agama Islam, Bu. Iya, hatinya timbul untuk masuk ajaran agama Islam ini. Cukup ya dari Ibu. Lalu kemudian Ibu akan memberikan evaluasi. Kalian Ibu minta untuk maju ke depan dari perwakilan kelompok. Nanti Ibu punya kartu, kalian tunggu di sini. Sebentar. Baiklah, Ibu tawarkan di sini ada yang berani untuk maju ke depan mengambil sebuah kartu di kantong Doraemon ini. Saya, Bu. Ya, silakan maju. Pilih. Bacakan. Itu ada sebuah pertanyaan. Madep sana biar kawan-kawannya pada tahu. Tahun berapakah Sunan Gresik berdakwah di Campa? Tahun berapa? 1392, Bu. Oh iya benar. Silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Kemudian selanjutnya siapa yang berani maju? Dah, ya sudah. Terus? Ya, makasih ya. Oke, Ibu beri penghargaan atau apresiasi untuk anak murid Ibu yang sudah berani menjawab pertanyaan dari Ibu. Silakan untuk yang sudah tadi jawab pertanyaan maju ke depan. Buat dari untuk kalian ini buat kamu. Semoga semoga kamu lebih rajin lagi belajarnya. Terima kasih ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Saran dari Ibu, semoga dengan semangat tokoh kita Sunan Gresik dalam penyebaran agama Islam dapat kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari, dimana dengan cara menyampaikan kalau kita ada apa-apa, ada saran apa untuk teman kita yang lagi ada musibah atau apa, kita bantu. Misalnya dia kurang dalam berilmu, ya kita jangan pelit-pelit dalam berilmu, itu juga termasuk dakwahnya seperti itu. Cukup ya dari Ibu. Mungkin kalian ada yang ingin ditanyakan lagi? Gak ada, Bu. Cukup. Ya marilah kita bersama-sama. Sebelum Ibu tutup, Ibu mohon maaf atas segala kekurangan dari penyampaian materi ini. Semoga kita besok bisa berjumpa kembali dengan tema yang lebih menarik lagi. Marilah kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.